Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 9 akan menganalisis Bank Mandiri. Untuk anggota tim kami ada Reonora Tri Ramadana, lalu ada saya sendiri Muhammad Reza Parenta, dan yang terakhir ada Alif Satya Anderfir. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1958 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia, dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Setelah selesai digabung, Bank Mandiri pun melakukan konsolidasi, termasuk penutupan 194 kantor cabang dan pengurangan pegawai dari 26.600 orang menjadi hanya 17.620 orang. Selanjutnya diikuti dengan peluncuran merek tunggal di seluruh Indonesia melalui iklan dan promosi. Lalu di sini ada annual report. Jika dilihat dari annual report tahunan PT Bank Mandiri, Bank Mandiri pada tahun 2020 mencatat asetnya sebesar 1 triliun sekian dan tahun 2021 sebesar 1 triliun sekian. PT Bank Mandiri mengalami peningkatan sebesar 183 juta sekian di tahun 2020 ke 2021. Dan untuk aset PT Bank Mandiri pada tahun 2022 sebesar 1 triliun sekian, di tahun 2022 PT Bank Mandiri juga mengalami peningkatan sebesar 266 juta sekian. Lalu ada laporan laba rugi dari PT Bank Mandiri pada tahun 2020 mencatat sebesar 18 juta sekian, dan laporan laba rugi dari PT Bank Mandiri pada tahun 2021 mencatat sebesar 30 juta sekian. Peningkatan laporan laba rugi pada PT Bank Mandiri di periode 2020 sampai 2021 sebesar 12 juta sekian, dan yang terakhir laporan laba rugi PT Bank Mandiri pada tahun 2022 mencatat sebesar 44 juta sekian. Peningkatan laporan laba rugi pada PT Bank Mandiri di periode 2021 sampai 2022 sebesar 40 juta sekian. Lalu di sini ada stock market position. Yang pertama ada pergerakan saham. Dalam 3-4 tahun belakangan, saham Bank Mandiri mengalami penurunan paling parah pada Mei tahun 2020. Penurunan itu diakibatkan murni 100% dari tekanan dan dampak COVID-19. Bukan karena faktor lain, namun di sisi lain kenaikan saham Mandiri mengalami kenaikan yang cukup drastis pada Maret 2023. Ini diakibatkan karena beberapa faktor yang ada seperti aksi pecah saham dan juga stock split tersebut ditopang dengan baik oleh fundamental Bank Mandiri. Lalu kemudian ada pembagian dividen. PT Bank Mandiri Persero Tbk memutuskan membagikan dividen jumbo senilai 24,7 triliun atau sekitar 60% dari laba bersih untuk tahun buku 2022. Pembagian dividen tersebut telah dicairkan pada 12 April 2023. Bank Mandiri secara konsisten telah membagikan dividen dengan besaran 60% atas keuntungan Persero tahun 2022 pada 12 April 2023 yang lalu sebesar 24,7 triliun. Jumlah ini adalah yang terbesar dalam sejarah Bank Mandiri. Lalu ada analisis metodologi. Bank Mandiri menerapkan pengukuran risiko yang mengacu kepada internal best practice dengan menggunakan pendekatan permodelan kuantitatif dan kualitatif melalui pengembangan model risiko seperti rating, scoring, value at risk, portfolio management, stress testing, dan model lainnya sebagai pendukung judgmental decision making. Secara periodik, model-model risiko tersebut dikalibrasi dan divalidasi oleh unit model risk validator yang bersifat independen untuk menjaga keandalan dan validitas model serta memenuhi persyaratan regulasi. Dalam rangka penyelarasan antara penerapan Basel II dan IRM dengan regulasi Basel II dan penerapan best practice implementasi Basel II
dan IRM di Bank Mandiri meliputi area di risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko suku bunga pada banking book position, risiko operasional, pengelolaan modal, dan internal capital adequacy assessment process. Lalu ada business and financial risk. Yang pertama itu risiko bisnis. Ada risiko persaingan. Persaingan yang kuat dalam industri perbankan dan sektor keuangan secara umum dapat menyebabkan penurunan dan pasar bagi perusahaan mandiri. Yang kedua ada reputasi. Seperti skandal atau kesalahan yang melibatkan perusahaan dapat merusak citra dan kepercayaan pelanggan perusahaan mandiri itu sendiri. Yang ketiga ada regulasi. Peraturan dan kebijakan yang berubah dapat mempengaruhi operasional perusahaan dan memerlukan penyesuaian yang signifikan. Lalu yang terakhir ada risiko operasional. Kesalahan proses, kegagalan sistem, atau insiden keamanan dapat menyebabkan gangguan operasional yang signifikan bagi perusahaan mandiri. Lanjut ada risiko keuangan. Risiko kredit PT Mandiri. Risiko keuangan. Yang pertama itu risiko kredit. PT Mandiri terkenal risiko default, pelanggaran atau debitur yang dapat mengurangi pendapatan dan meningkatkan risiko kredit. Lalu yang kedua ada risiko pasar. Perubahan suku bunga, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan volatilitas harga aset dapat mempengaruhi kinerja keuangan PT Mandiri itu sendiri. Lalu yang ketiga ada risiko likuiditas. PT Mandiri harus menjaga likuiditas yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari dan membayar kewajiban finansial tepat waktu. Lalu yang terakhir ada risiko investasi. Investasi PT Mandiri dapat terkena risiko perubahan nilai pasar, kinerja investasi yang buruk, atau kegagalan proyek investasi. Lalu ada eh, quantitative and qualitative tools. Yang pertama itu di kuantitatif, ada model risiko kredit. Mandiri menggunakan model matematis untuk menilai risiko kredit dan memprediksi kemungkinan gagal bayar kredit. Model seperti skor kredit atau credit scoring dan model penilaian kerugian kredit atau credit loss estimation model digunakan untuk memperkirakan risiko kredit pada pemberian pinjaman. Lalu yang kedua ada analisis portofolio investasi. Mandiri juga menggunakan alat dan model kuantitatif dalam mengelola portofolio investasinya. Analisis portofolio menggunakan metode matematis untuk mengoptimalkan alokasi aset dan meminimalkan risiko yang terkait. Beberapa model yang digunakan meliputi model mean variance, model capital asset pricing, dan beberapa model lainnya. Lalu yang terakhir ada manajemen risiko. Mandiri menggunakan metode kuantitatif dalam manajemen risiko seperti value at risk dan stress testing. VAR digunakan untuk mengukur risiko potensial pada portofolio investasi atau posisi perdagangan. Sedangkan stress testing menguji ketahanan portofolio terhadap skenario stres ekstrim. Lalu selanjutnya ada kualitatif. Yang pertama ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Digunakan untuk mengevaluasi SWOT yang dihadapi perusahaan mandiri dengan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut. Mandiri mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi faktor-faktor tersebut. Lalu ada analisis PESTEL atau Political, Economic, Social, Technological, Environmental, dan Legal. Membantu dalam memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan operasional perusahaan mandiri. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, perusahaan mandiri dapat memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan operasional PT Mandiri itu sendiri. Lalu yang ketiga ada analisis stakeholder. Analisis stakeholder melibatkan identifikasi dan penilaian kepentingan, kekuatan, dan hubungan dengan berbagai pihak yang terkait dengan mandiri, seperti nasabah, pemegang saham, regulator, dan masyarakat. Hal ini membantu perusahaan mandiri dalam memahami harapan dan kebutuhan para stakeholder serta membangun hubungan yang baik dengan mereka. Lalu yang terakhir ada analisis risiko kualitatif.
Perusahaan mandiri melakukan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi risiko yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Metode ini melibatkan penilaian subjektif dan pengalaman ahli untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan memprioritaskan risiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan mandiri. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT dari Bank Mandiri Persero. Nah, yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Nah, kekuatan dari Bank Mandiri ini adalah Bank Mandiri menawarkan berbagai produk perbankan yang mempermudah nasabah-nasabahnya dalam bertransaksi. Terus pengaplikasian Bank Mandiri ini juga memiliki layanan 24 jam. Selanjutnya, Mandiri juga menawarkan layanan e-cash dan e-money sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, kalau di bidang sektor UMKM, Mandiri juga memiliki program UMKM, yaitu Mandiri Kredit Usaha Mikro, Mandiri Kredit BPR, dan program kemitraan dan bina lingkungan. Lalu ada kelemahannya, tadi pas disebutin di kekuatan tadi, fitur IKAS ini susah untuk mengakses jika servernya itu sedang gangguan atau bermasalah. Lalu ada fitur KTA atau kredit tanpa anggunan. Nah, fitur KTA pinjaman tanpa jaminan dan anggunan, sehingga bunga yang ditawarkan biasanya lebih tinggi daripada produk pinjaman dari lembaga keuangan yang lain. Lalu ada resiko keamanan terbesar dalam m-banking adalah non-dienkripsi server penyedia layanan ponsel. Nah, hal ini cukup menjadi kelemahan ya untuk Bank Mandiri karena untuk seorang hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, m-banking dari Bank Mandiri ini sangat mudah untuk di-hack dan diambil informasinya. Lalu lanjut, ada peluang. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri memiliki peluang dalam meningkatkan financial inclusion, yaitu perluasan akses layanan perbankan kepada masyarakat yang belum memanfaatkan jasa layanan perbankan. Lalu lanjut, yang keempat itu ada ancaman. Nah, produk-produk yang ditawarkan oleh bank pesaing itu semakin inovatif. Itu ancaman yang pertama. Yang kedua, penggunaan teknologi yang semakin canggih dari bank pesaing. Yang ketiga, pesaing itu sekarang bukan hanya sesama bank konvensional aja. Sekarang mulai banyak bermunculan bank syariah atau bahkan bank digital gitu yang akan menambah dasar pesaing. Kita lanjut. Nah, ini ada decision tree untuk melakukan peminjaman. Lihat ya. Oke, lanjut. Nah, kurang lebih yang mohon maaf. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.